So viewers, tau gak sih kalau ternyata kesepian itu bisa bikin kamu di penjara? Jadi baru-baru ini ada satu kasus dari Jepang. Ada seorang perempuan inisialnya N. Dia ini melakukan lebih dari 2000 panggilan fiktif ke polisi sepanjang tahun 2020 sampai 2023. Dan waktu ditanya sama polisi, tahu nggak kenapa alasannya? Katanya karena dia kesepian. Dia pingin mendapatkan perhatian dari orang lain saat dirinya ini benar-benar merasa kesepian. Nah, kita hari ini juga pengen tahu ya sebenarnya kesepian itu apa dan efeknya itu bakal bagaimana ke orang. Makanya kita mau lihat dari kacamata seorang psikolog klinis. Hari ini kita udah sama Mbak Diah lagi. Halo. Mbak Diah nih, kita pernah ngobrol juga nih tentang happiness, tapi hari ini akan berkembalikan sedikit ya. Yang belum nonton di sebelah sini, kita tanya langsung aja, Mbak Diah. Ya. Jadi, sebenarnya ada nggak sih hal yang paling gila yang pernah dilakukan seseorang karena dia kesepian? Oke. Mungkin hal paling ekstrim ya. Waktu itu saya tuh pernah praktek di salah satu rumah sakit. Waktu itu masih internship, jadi belum pegang kasusnya banget gitu ya. Ada satu ibu-ibu yang usianya tuh mungkin sekitar 55 mau ke 60 gitu ya. Dan mentor saya tuh bilang, ibu ini rajin banget ke psikiater gitu ya, rajin banget. Oh ya, kenapa? Dia tentu kita ngomonginnya simptom, gejala-gejala dan segala macam. Terus mentor saya kebetulan dia udah sangat-sangat senior ya, dia cuma bilang gini, dia ini kesepian. Soalnya suaminya udah nggak ada, anak-anaknya udah pada keluar dari rumah dan dia nggak punya siapa-siapa. Jadi dia dokter shopping, termasuk dia paling suka ke psikiater karena kalau dia ke psikiater dia bisa cerita dari A sampai Z gitu. Jadi mungkin itu jadi menarik karena kita nggak pernah sadar term kesepian itu kan sebenarnya term yang umum ya. Kita semua banyak ngobrol tentang kesepian, tapi kita nggak pernah benar-benar memikirkan efek dari kesepian itu sendiri gitu. Nah, tapi kan lo juga bilang tadi ya, term kesepian umum. Dan banyak orang tuh yang suka jadi apa sih ya? Punya persepsi yang salah gitu tentang kesepian. Ada yang suka dijudge nih, maaf nih kayak kita lagi sekarang kayak gini di tempat yang rame. Biasanya orang tuh datang rame-rame, ngopi gitu ya, makan, ke bioskop. Iya. Ketika ada orang datang sendiri, terutama cewek nih biasanya, pasti dia hidupnya kesepian. Ada loh yang kayak gitu. Iya, itu banyak ya. Kesepiannya tuh sebenarnya apa sih kalau dari psikolog? Oke. Gampangnya gini sih, kesepian itu intinya adalah rasa tidak nyaman atau rasa yang negatif yang dirasakan seseorang saat kebutuhan akan koneksinya dia. Koneksi akan relasi sosialnya dia itu tidak terpenuhi. Jadi bisa, kalau dari situ kita lihat ya bahwa kadang-kadang even dia lagi rame-rame pun kalau situasi dan lingkungannya itu tidak bisa memenuhi kebutuhan akan koneksi yang dia butuhin, dia akan tetap sepi gitu. Jadi itu yang menjadi yang menjadi highlight ya. Jadi kita perlu lihat bahwa orang yang sendiri nggak serta-merta kesepian, dan orang yang dikelilingi banyak teman, punya keluarga dari ujung mana sampai ujung mana, belum tentu dia nggak kesepian. Ya gitu. Jadi karena yang kita perlu lihat itu adalah kualitas dari koneksinya gitu, memenuhi nggak kebutuhannya. Nah itu berarti juga bisa ditarik kesimpulan juga kalau ternyata orang yang biasanya ini yang suka dibilang kesepian orang-orangnya single, ya kan? Tapi berarti orang yang misalnya punya pasangan atau mungkin hidup dalam keramaian, artinya dia punya keluarga yang besar, kelihatannya juga baik-baik aja, belum tentu koneksi batinnya itu tuh terpenuhi gitu ya? Ya, koneksi akan kebutuhannya dia gitu. Karena gini, kalau kita bicara tentang loneliness ya, itu kita ngomongin tentang instingnya manusia sebagai makhluk sosial ya. Dan itu sama sebenarnya equivalent sama kebutuhan kita akan makan dan minum. Jadi berkoneksi itu sebenarnya sama vitalnya dan merupakan salah satu salah satu toolsnya untuk bertahan hidup juga sebagai manusia sebenarnya. Jadi
semoga di titik ini kita makin yakin ya bahwa manusia itu memang pada dasarnya benar makhluk sosial. Mereka yang tidak memiliki atau terputus koneksi sosialnya yang berkualitas, yang otentik, akhirnya ngerasain kesepian, dan rasa dari kesepiannya itu sama sakitnya kayak kita mengalami rasa sakit fisik gitu. Dan katanya kesepian itu juga bisa ngaruh ke fisik. Oh iya? Nanti dulu. Oke. Nanti dulu. Tapi kan kalau kita ngomong nih orang kesepian biasa tadi ya, balik lagi di judge tuh orang datang sendiri atau orang kelihatannya dia single lama gitu ya, itu pasti dia kesepian hidup ya. Sebenarnya ada ciri-cirinya nggak sih yang bisa terlihat dari perilakunya kah, atau juga kalau fisik mungkin jarang ya, tapi dari perilaku biasanya nih ada nggak? Oke, gini, tadi mungkin kita coba kembali pada yang stigma tadi ya, stigma bahwa orang sendiri itu pasti dia kesepian. Ini hal menarik banget karena dari sudut pandang psikologi sama filsafat, sebenarnya kesendirian itu penting, vital hukumnya. Kenapa vital? Karena ketika kita sendiri, kita sebenarnya sedang memberikan waktu untuk diri kita nge-recharge. Recharge-nya buat diri kita tuh untuk apa? Untuk refleksi diri, untuk self-reflection, untuk personal growth gitu ya. Dan apa namanya, di situ kita juga akan, karena manusia itu instingnya kan suka reflektif ya. Jadi dia akan mikirin kayak apa yang udah terjadi dari kemarin-kemarin, dan problem solving yang kemarin tuh works apa enggak, dan segala macam. Jadi ini kaitannya erat banget sama pengembangan diri gitu. Jadi sendiri itu bukan hal yang buruk sebenarnya, justru baik. Dan kalau dari perspektif filsafat ya, kesendirian itu, bahkan ada beberapa filsuf yang bilang bahwa kita itu perlu bisa berhadapan dengan kesendiriannya kita dan mengambil responsibility, mengambil tanggung jawab atas hidup yang kita mau sesuai dengan value yang kita memang pegang. Dan itu penting. Jadi kita tidak kehilang ketika kita nanti masuk ke dunia sosial, ke lingkungan sosialnya kita jadi nggak kehilangan diri sendiri. Jadi dapat ya, kita merge sama dunia kita, tapi kita nggak kehilangan value dan kualitas diri pribadi. Jadi sebenarnya sendiri itu baik, nggak negatif gitu. Kesepian itu berbeda, gitu. Jadi kalau ditanya, sekarang kita balik ya ke pertanyaan yang tadi, bahwa apa sih ciri-cirinya orang-orang kesepian? Ini sederhana banget ya. Yang berbahaya dari kesepian adalah ketika kita ngerasa sepi, kita justru semakin, karena rasanya nggak enak banget, saking gak enaknya itu membuat kita jadi semakin berada dalam kegelapannya kita itu kan. Kita makin merasa rendah diri, kita makin ngerasa bahwa kita nggak mampu untuk keeping up dengan dunia luar, ya. Makanya nanti loneliness itu ada asosiasinya sama depression. Hampir sama juga cirinya berarti kan? Bukan hampir sama, tapi tapi itu akan nge-lead dia ke depression. Karena semakin dia ngerasa sepi, dia akan semakin menarik diri, dan akhirnya tadi dia terjebak dengan kesendirian yang benar-benar valid. Dan ketika itu terjadi, kita bisa lihat bahwa orang-orang yang kesepian adalah saat dia mulai menarik diri dan menghindari interaksi sosial. Itu salah satunya aja. Gak mau bicara, ya, itu juga bisa, ya. Tapi ya sulit ya kalau misalkan kita belum ngobrol juga sih sama orangnya. Tapi kira-kira sebelum nyampe ke situ, sebelum kita bisa lihat nih orang nih kayaknya kesepian gitu, pasti kan ada penyebabnya. Itu biasanya kenapa sih? Nah, kalau kita ngomongin penyebab, saya pengen ngomongin tentang tipe dari loneliness, tipe dari kesepian. Mungkin saya sebutin 5 tipe aja ya. Ada berapa harusnya? Ada yang bilang 7, ada yang dikecilin jadi 4 gitu ya. Intinya ini yang saya lihat umum terjadi dan berdasarkan kasus-kasus yang saya temuin. Pertama, intellectual loneliness. Itu adalah terjadi saat seseorang itu tidak merasa terstimulasi kognitifnya dengan lingkungan sosialnya. Jadi ibaratnya gini, dia nggak punya teman bicara yang punya kapasitas dan keterbukaan intelektual, nggak nyambung
Jadi dia di antara teman-temannya yang ngomong apa kok saya nggak pernah bisa membicarakan apa yang saya suka, yang saya pikirkan, yang saya value-nya dia gitu. Dia bisa merasa sangat lonely. Itu intellectual loneliness. Ada lagi kita bicara tentang interpersonal loneliness. Interpersonal loneliness itu adalah ketika terjadi pemutusan hubungan, ya. Jadi bisa karena putus pacar, bercerai, atau terpisah karena kematian, gitu. Jadi kesepian yang terjadi karena relasi dengan individu yang punya koneksi mendalam itu terputus. Terus ada juga social loneliness. Social loneliness itu adalah saat kita di-reject dari lingkungan sosial. Jadi makanya ketika kita bicara loneliness, banyak banget tuh kalau kita di Google gitu ngomonginnya tentang social isolation. Ketika kita di isolasi sosial, tentu kita jadi ngerasa kita dialienasi kan. Akhirnya kita kesepian gitu. Udah 3 ya tadi ya. Terus ada lagi psychological loneliness. Psychological loneliness itu biasanya terjadi pada teman-teman yang memang punya situasi dan kondisi psikologis tertentu kayak trauma, atau teman-teman yang lagi misalnya IVF treatment gitu ya, bayi tabung, yang ngerasain pikiran, yang ngerasain emosi dan punya pikiran-pikiran terhadap tantangannya itu ya cuma mereka. Dan kadang-kadang merasa begitu sepi karena nggak ada orang yang simple berempati. Ya nggak harus ngerti. Kita sebenarnya nggak harus mengerti semua problem di lingkungan ini kan, tapi punya kapasitas berempati gitu. Berempati itu jarang ada yang punya sih sebenarnya ya. Orang sebenarnya kita punya, cuman zaman sekarang kita udah terlalu sibuk dengan kebutuhan pribadi. Terus yang terakhir itu adalah existential loneliness. Itu biasanya muncul pada teman-teman yang memang sedang berjuang menghadapi penyakit terminal yang berdekatan dengan kematian gitu. Jadi kira-kira sebab-sebabnya udah dan sebab-sebabnya udah kebayang ya. Nah, buat orang yang ngerasa kesepian gitu, atau juga mungkin saat ini nggak bisa gitu ya buat konsul ke ahlinya, itu gimana sih cara manage-nya gitu? Oke, cara manage-nya berkoneksi lah. Gak ada lagi karena gini. Dan ini sebenarnya situasinya sama seperti gangguan-gangguan yang lainnya ya. Nggak ada yang benar-benar bisa menolong orang lain kecuali dirinya sendiri gitu. Karena setiap manusia itu punya hak dan tanggung jawab pribadi yang sangat personal atas kesejahteraan fisik dan mentalnya dia. Untuk teman-teman yang kesepian misalnya nih ya. Anggap dia udah withdrawal, udah menjauhi kehidupan sosialnya dia gitu. Terus kita ajak, itu kan sebenarnya sebuah support ya, kita tanyain, kita ajak ngobrol dan segala macam. Tapi ketika dia sendiri belum paham kebutuhannya dia, pada akhirnya nggak meet lagi gitu. Tapi untuk teman-teman yang lagi ngerasa kesepian gitu ya, coba aja bicara dulu. Atau ini sebenarnya ini hal yang juga saya lakuin ya. Berkoneksilah dengan makhluk lain. Contohnya binatang dan tumbuhan. Iya, nggak apa-apa. Dengan nature. Iya, karena gini, kita itu lupa bahwa kita itu bagian dari bumi ini, gitu. Kita itu punya punya koneksi dengan makhluk lain sebenarnya. Kayak kalau kita ngomongin depression, ngomongin loneliness, dan kita pakai punya binatang gitu ya, seperti anjing atau kucing, biasanya berbulu-bulu gitu ya. Itu sebenarnya ketika kita petting binatangnya, itu bisa menurunkan level anxiety dan depression hanya dalam waktu 5 menit loh. Gitu. Bener sih. Masalah nggak selesai, ya, tapi kita bisa ngerasa lebih baik. Jadi berkoneksi dulu. Kalau sulit berkoneksi dengan manusia, gitu, karena tadi terlalu lama berada dalam lingkaran yang gelap kayak gitu, lingkaran kesepian, itu pada akhirnya membuat dia jadi ragu juga akhirnya untuk membuat langkah ke depan, langkah keluar kan. Mulai dengan yang kecil-kecil dulu, dengan binatang, dengan tanaman, dan ketika kita connect sama mereka, kita bisa ngerasain ketulusan ya, karena kan mereka nggak bicara dengan bahasa kita gitu, tapi mereka menerima kita apa adanya gitu. Jadi itu sebenarnya salah satu tips ya yang bagus. Yang kedua yang saya suka juga adalah lakukan volunteer
Ya, volunteernya nggak harus berkoneksi dengan, nggak harus ke panti asuhan, ke panti sosial gitu, berinteraksi sama manusia gitu dan anak-anak. Ya sesederhana yang tadi saya bilang, coba menyatu lagi dengan lingkungan kita, gitu. Lakukan kegiatan-kegiatan, ya menjadi relawan dan segala macam, itu juga biasanya bisa menurunkan rasa kesepian sih. Oke, viewers, nah sekarang nih ya Mbak ya, buat ningkatin awareness dari viewers dan juga yang nonton nih, mungkin pemirsanya BOI Official, apa sih sebenarnya bahayanya dari loneliness ini? Karena katanya bisa kemana-mana kan? Oh Ya, bahayanya apa? Jadi kenapa harus segera ditangani dan juga harus segera ambil tindakan? Oke, pertama kita ngomongin efek ke kesehatan fisik dulu kali ya. Based on research, berdasarkan penelitian, kesepian itu memiliki asosiasi yang tinggi terkait gangguan kardiovaskular. Kenapa? Karena ketika mereka yang kesepian itu terbukti rasa kesepian itu terbukti bisa meningkatkan tekanan darah. Itu satu ya. Terus yang kedua, mereka-mereka yang merasakan kesepian, based on research lagi, itu ditemukan memiliki risiko yang 2 kali lebih besar terhadap gangguan Alzheimer. Ngaruh ya? Ya, ngaruh banget. Kenapanya? Itu panjang sebenarnya penjelasannya ya. Karena ketika kita merasakan kesepian, itu kan rasanya tadi saya bilang kadang-kadang sangat-sangat signifikan dan itu bisa jadi kayak rasa kesepian yang kronis gitu, sampai mempengaruhi fungsi kognitifnya. Dan kita nggak jarang juga kalau ketemu orang yang kesepian, mereka itu mudah lupa gitu. Jadi memang udah agak mirip nih ke gejala-gejala depression gitu ya kadang-kadang. Terus ditemuin juga meningkatkan risiko diabetes tipe 2 ya. Karena ketika kita merasakan kesepian, ini juga penting ya, rasa itu kan gak nyaman ya, distress kita sebutnya. Dan ketika kita distress, itu sebenarnya ngerilis stress hormon, kortisol. Dan itu bisa nyambung kemana-mana, bisa nyambung ke gula darah, bisa nyambung ke tadi ya tekanan darah, terus bisa nyambung ke imunnya kita juga, jadi semakin lemah gitu. Terus obesity, insomnia ya tadi ya, sleeping pattern jadi terganggu. Terus kalau kita ngomongin psikologi, kita tadi bicara bahwa rasa kesepian itu sangat-sangat menyesakan sampai di titik orang itu tadi ya akhirnya withdrawal. Ya, dan kadang-kadang mereka-mereka yang kesepian ini akhirnya mengalami gangguan clinical depression atau major depressive disorder gitu ya. Gangguan kecemasan juga karena tadi udah terlalu lama dia terkukung dengan ruang gelapnya dia itu, akhirnya dia cenderung memiliki self-esteem yang rendah, ya, konsep diri yang rendah, gitu. Makanya tadi ya, akhirnya dia makin nggak berani lagi untuk keluar, gitu. Dan ya, paling parah seperti yang tadi udah disebutin di awal ya, self-harm, suicidal. Jadi ternyata gitu ya, efeknya banyak berarti ya. Dan kayaknya dari pembicaraan hari ini juga kita jadi dapat insight nih, kalau sebenarnya kita ditanya udah makan apa belum gitu kan. Kadang-kadang ada yang bilang kan kayak ih gombal banget apa sih gitu. Ada loh yang gitu kan, udah makan belum, bukan caper. Kayak basi banget sih ngechatnya ngomongnya kayak gini, tapi sebenarnya itu penting juga berarti ya. Ya, kalau dilakukannya secara tulus ya jadinya kerasa ya, tapi ya tadi mungkin beneran digombalin gitu, nggak tahu. Tapi ya berarti jangan dianggap digombalin dulu, supaya kita dijawab aja dulu. Dijawab aja dulu, masalah nanti lanjut enggak belakangan gitu ya. Enggak ya. Enggak ini. Enggak kode. Oke, thank you so much Mbak Dia hari ini. Thank you, sama-sama. Kita udah ngobrol, udah kenalan lagi nih ya sama satu term baru lagi nih, loneliness. Nah, mudah-mudahan kita next bisa ngobrol yang lain kali ya. Ya, mau kan? Banget. Of course. Tolong ya, ditraktir bapak kopi aja, ibu-ibu. Bener ya? Enggak. Dan viewers, gitu dulu kali ya ngobrol kita hari ini. Jangan lupa untuk terus nonton podcast dan pastinya juga kenali diri kamu, kenali juga apa ya fenomena yang terjadi di sekeliling kamu, karena mungkin yang
butuh bantuan tuh ternyata bukan orang-orang di sekeliling aja, tapi kamu juga gitu ya. Dan jangan lupa tadi tuh, ini bukan marketing ya, bukan marketing profesi, tapi boleh lah kalau misalnya udah mulai ngerasa aneh gitu, berkonsultasi lah ke ahlinya. Jangan berharap orang-orang di sekeliling kamu tuh ngerti ya, karena belum tentu gitu. Segini aja, see you on the next episode and bye-bye. Bye-bye.